Mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah kami yang hidup, yang kami sapa di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang telah menderita, mati, bilur-bilurnya menyembuhkan kami. Kami bersyukur Kau kembali mengundang kami memasuki minggu-minggu Prapaskah di Minggu Palmarum pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan, serta mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun setiap umat-Mu yang boleh hadir pada pagi menjelang siang ini. Kami sama-sama diberkati, ditegur, dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan sepenuhnya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dengan tema serahkan diri, kalahkan iri, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12-19, Matius 21, 15-17, dan Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Dengarkanlah firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa hal itu ditulis mengenai Dia dan telah dilakukan untuk Dia. Lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat tanda mukjizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut Dia. Matius 21. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu Ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yakobus pasal 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa kembali melayani di tempat ini. Tema kita sebagaimana diatur oleh sinode, ya, iri hati, serahkan diri, kalahkan iri. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengikuti minggu-minggu Prapaskah ya, mulai dari Prapaskah yang pertama, jadi tema-tema yang diberikan sinode itu membahas 7 dosa maut yang harus dihindari oleh orang-orang percaya. Namun 7 dosa ini sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang percaya, ya, kita semua sebagai pengikut Kristus. Kalau Bapak Ibu mengingat di
Prapaskah pertama itu membahas tentang apa? Kesombongan, ya, ketamakan, kerakusan, nafsu birahi, kemarahan. Dan minggu ini yang terakhir yaitu iri hati. Ya, tadi di monolog sudah mengantar ya tema kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua yang digambarkan ini tadi ya, ini menggambarkan tadi kesombongan, ketamakan, kerakusan, kemarahan ya. Itu menggambarkan ragam emosi yang mengungkapkan isi hati manusia. Ya, isi hati kita. Satu buku karyanya Stephen Tong berjudul Pengudusan Emosi. Kenapa sih emosi perlu dikuduskan? Nah, Pak Tong juga berbicara tentang ragam emosi ini dalam minggu-minggu Prapaskah yang kita renungkan. Nah, Bapak Ibu, namun kita melihat ya, di Alkitab juga ternyata banyak bercerita mengenai emosi manusia, pergumulan batin ya, hamba-hamba Tuhan di dalam kisah-kisah Alkitab. Dan itu emosi ini bisa dipakai oleh Allah untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran Allah bagi anak-anaknya, bagi hamba-hambanya, ya, bagi umatnya. Misalnya di dalam kesaksian si pemazmur, Bapak Ibu, Mazmur 42 dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku, kata si pemazmur. Nah, ternyata di sini Allah mengizinkan si pemazmur mengalami kegelisahan, dia mengalami tertekan, dia mengalami gundah. Namun Bapak Ibu, melalui pergumulan emosi ini si pemazmur justru malah mengalami Tuhan. Dia malah menjumpai Tuhan. Di dalam tekanan batinnya, di dalam persoalannya, iman dan harapannya justru semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya emosi bisa dipakai Tuhan, umat mengalami apa? Kuasa Allah, sekalipun dalam pergumulan, tekanan. Sebab itu si pemazmur mengatakan, aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan, penolongku dan Allahku. Jadi dia akan tetap setia kepada Tuhan, meskipun mungkin hidup tidak mudah, dia mengalami berbagai dinamika. Aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan atas pergumulan yang ia hadapi. Nah, si penulis Amsal ya, misalnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini juga berbicara soal emosi ya, Bapak Ibu ya. Jadi di situ si penulis Amsal meyakini di dalam hati yang gembira itulah kuasa Allah bekerja menyembuhkan penyakit ya, berbagai penyakit. Jadi kalau kita mau sehat berarti apa? Nggak usah pergi ke dokter ya, minum obat tiap hari, ke sinseh. Cukup katanya hati yang bergembira. Itu juga bagian dari ragam emosi yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Saya melayani seorang ibu di gereja saya. Jadi dia kerja udah lama 20 tahun di Amerika ya, ngumpulin duit, udahnya sakit terus baru pulang ke Indonesia. Dulu katanya jemaat di situ ya, di Jembatan Hitam. Sekarang dia berjemaat lagi. Tapi dia kondisinya udah sakit-sakitan. Jadi berobat ke sana kemari ya, dirawat, akupuntur begitu. Nah, selama mendampingi memang saya lihat si ibu ini nggak punya semangat gitu untuk berjuang. Saya dulu ngurusin almarhum mama saya kena stroke ringan. Jadi memang harus latihan ya, belajar berdiri, ngejemur ya, selain akupuntur, minum obat. Tapi si ibu ini kelihatannya udah kehilangan semangat untuk sembuh. Bahkan uangnya tuh yang tabungan yang banyak udah makin habis karena berobat ke sana kemari pengen sembuh, yang nggak ada yang instan, saya bilang. Jadi udah putus asa, nggak ada semangat. Nah, si penulis Amsal di sini, obat yang manjur adalah
semangat, ya, gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di dalam hati yang sukacita itu sebetulnya kuasa Allah bekerja di dalam segala penyakit. Namun Bapak Ibu, di sisi lain ya, ragam emosi ini yang dimiliki manusia memang ya bisa dipakai Tuhan menyatakan kuasanya. Tapi di sisi lain dengan emosi-emosi ini kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu ya Patong mengatakan perlu ada pengudusan dari emosi-emosi itu ya. Meskipun emosi ini bisa dipakai Allah untuk menyatakan kuasanya. Pengudusan emosi penting karena itu akan berdampak ya kepada kehidupan orang percaya, berhasil, gagal, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Karena itu Patong mengatakan demikian, mengapa Kain membunuh Habel? Mengapa Abraham berbohong? Mengapa Saul berusaha membunuh Daud? Mengapa Daud berzina? Mengapa Salomo jatuh dalam dosa poligami? Semua ini karena kerusakan dan kenajisan emosi itu yang tidak dikuduskan dalam kesaksian hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perasaan iri ya yang menjadi tema kita itu salah satu ragam emosi yang muncul dari hati kita. Dan ini berdampak negatif. Dan inilah yang menjadi tema sentral kita ya, memasuki Minggu Palmarum. Nah, kita akan melihat pembacaan tadi yang menjadi pembacaan kita ya. Jadi di dalam Yohanes pasal 12 ini pembacaan kita sering dikaitkan dengan Minggu Palmarum ya, peristiwa di mana Tuhan Yesus itu memasuki Yerusalem lalu disambut dengan sorak-sorai oleh banyak orang, lalu melambai-lambaikan daun palem, memuji-muji Tuhan Yesus. Minimal ada 3 hal yang bisa kita maknai dari peristiwa ini. Yang pertama itu ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem ya, mendapatkan satu penghormatan, kemuliaan, sebenarnya Tuhan Yesus mau mati di Yerusalem. Tapi mungkin orang-orang yang datang bersorak-sorak itu belum memahami begitu ya. Nah, di sini dicatat mereka dikatakan orang banyak itu mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nah, siapa mereka yang mengeluh-ngeluhkan ini, orang banyak ini? Nah, ternyata Bapak Ibu, orang banyak ini adalah bukan penduduk asli Yerusalem ya. Jadi mereka itu mungkin orang Yahudi tapi tersebar di pinggiran begitu ya. Mereka kenapa datang ke Yerusalem? Karena mau merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi dengan kita beda ya, yaitu merayakan hari keluaran mereka dari tanah Mesir. Jadi mereka orang banyak ini yang datang ke Yerusalem, mereka telah mendengar tentang pengajaran Yesus, tentang apa yang Yesus perbuat melalui perbuatan-perbuatannya, mukjizatnya. Jadi mereka ingin berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Yang selama ini mungkin mereka cuma dengar kata orang begini begitu. Dan mereka akan berjumpa langsung dengan Yesus. Bahkan kisah tentang Lazarus, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus itu juga menjadi viral. Banyak orang tahu siapa sebenarnya Yesus ini. Dan di dalam kesempatan ini mereka beramai-ramai, mereka tahu Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem. Mereka menyambut dengan sorak-sorai, ya, memberi hormat, memberi pujian, lalu melambai-lambaikan daun palem. Nah, makna pohon palem ini menjadi lambang ya Bapak Ibu, kemenangan, kejayaan, kesuksesan, ya, kehormatan. Cicero, seorang sejarawan Romawi ya, dia menulis orang yang telah memenangi banyak penghargaan disebut plurimarum palmarum homo. Dan itu dikenakan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kebesaran itu. Nah, lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus itu mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan ya? Bagaimana sikap Yesus?
Ternyata pujian dan hormat yang datang itu tidak membuat Tuhan Yesus itu menjadi meninggikan diri begitu ya. Dia menjadi angkuh, menjadi besar kepala. Biasanya kan orang kalau udah dapat pujian, ya sanjungan, apresiasi, biasanya kita apa Bapak Ibu? Kita suka ngapung begitu ya, lupa diri. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak. Dengan banyaknya pujian itu, sambutan itu, ya, Tuhan Yesus tidak meninggikan diri. Nah, malah Tuhan Yesus menaiki apa? Menaiki keledai. Ini menunjukkan satu kesederhanaan ya dan kerendahan hati. Sekalipun Yesus naik keledai, dia enggak sombong, tapi tetap ya orang tetap bersorak-sorak bagi Yesus, menyatakan pujiannya, hormatnya. Kenapa? Karena karisma Tuhan, karisma Yesus, apa yang Yesus lakukan tidak semata-mata hanya karena penampilannya aja gitu ya, yang keren, yang wah gitu, orang jadi kagum. Tapi apa yang Yesus lakukan itu berdampak, sehingga kesederhanaan Yesus itu tidak menghalangi orang itu untuk tetap menyatakan pujiannya, hormatnya, kemuliaannya, karena integritas dan pelayanan Yesus. Nah, biasanya Tuhan Yesus enggak naik keledai, biasanya dia jalan kaki ya. Kalau dia melayani ke kampung-kampung, ke desa-desa, dia menyembuhkan, mengunjungi orang miskin. Kini dia memakai keledai. Tapi di sisi lain, dari sudut pandang duniawi ya, bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini dengan dia naik keledai itu sebenarnya lebih mengarah kepada aib daripada kehormatan sebagai Mesias raja orang Yahudi. Kok raja orang Yahudi naik keledai? Harusnya menunggang kuda ya, yang gagah, yang kuat karena akan menjadi raja. Dan ini bertentangan. Dan memang itulah Bapak Ibu yang dibawa oleh Yesus, nilai-nilai kerajaan Allah yang ditanamkan oleh Yesus. Jadi nilai-nilai kerajaan Allah ini melalui demonstrasi ini keledai, Yesus ingin membalikan bahwa memang nilai-nilai yang aku bawa itu terbalik dengan nilai-nilai yang dipegang oleh dunia. Ada satu buku judulnya Kerajaan yang Sungsang. Kalau mendengar kata sungsang pasti kaum ibu tahu ya, kalau anak tuh lahir terbalik, kakinya dulu itu sungsang ya. Bukan kepalanya dulu gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerajaan yang sungsang, nilai-nilai yang Tuhan Yesus bawa terbalik dengan nilai-nilai dunia. Justru bagi dunia yang kuat, yang berkuasa, yang punya power, yang punya uang itu yang dihormati. Tapi justru Yesus membalik, justru hamba, pelayan yang mau melayani itu yang akan menjadi yang terbesar katanya di dalam kerajaan Allah. Ini salah satu nilai-nilai yang dibawa di dalam kerajaan Allah. Nah, melihat sorak-sorai ya, lalu Tuhan Yesus diberikan pujian, hormat, apa respon orang Farisi? Ternyata di ayatnya yang ke-19 ya, mengatakan, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Orang Farisi merasa enggak senang ya. Yesus disambut, diberi pujian, ya, dihormati. Orang Farisi enggak nyaman melihat hal seperti itu. Nah, di dalam peristiwa yang lain tadi di Matius 21 itu peristiwa di Bait Allah ketika Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah ya. Lalu di situ dikatakan ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, anak-anak berseru, "Hosana bagi anak Daud." Hati mereka sangat jengkel. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu. Nah, inilah yang disebut dengan iri, ya. Iri hati yang terjadi pada orang Farisi dan imam-imam kepala. Di dalam renungan warta saya menulis ya, bahwa iri hati itu sering dikaitkan dengan dua istilah, jealous dan envious. Nah, keduanya ini Bapak Ibu seringkali orang memaknainya secara negatif ya, yaitu apa? Perasaan negatif terhadap
orang lain. Tapi sebenarnya ada perbedaan di antara kedua kata ini, Bapak Ibu. Kalau jealous itu apa? Cemburu, ya. Jadi jealous itu cemburu. Nah, ini biasanya merujuk kepada perasaan takut kehilangan. Makanya dia cemburu. Misalnya kehilangan sesuatu, ya, relasi, hubungan gitu, status, ya, atau kepemilikan. Tapi sebenarnya jealous di sini, cemburu di sini enggak selalu harus dimaknai secara negatif, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang udah punya pasangan, ya, berkeluarga, apa pemuda yang udah punya pacar nih, pernah merasa cemburu nggak sama pasangannya? Kalau nggak pernah, ya, kata Pak Julianto, nah itu bermasalah katanya. Maksudnya dalam konteks yang khusus, ya, hubungan suami istri gitu, ya, relasi pacaran. Nah, istri saya nih nggak mau dibilang posesif begitu, ya. Padahal saya senang kalau dia posesif gitu. Artinya apa? Ya artinya ya saya nih ya milik kamu dalam ikatan perjanjian pernikahan yang kudus begitu. Ya justru saya senang kalau kamu posesif. Saya dicintai gitu, ya. Kamu takut kehilangan saya gitu. Terus saya jelaskan dalam Alkitab, Bapak Ibu, ternyata Allah digambarkan juga sebagai Allah yang cemburu, yang posesif. Kenapa? Karena umat itu adalah umat kepunyaannya, yang dalam relasi yang kudus, dalam perjanjian itu. Jadi dalam konteks-konteks tertentu enggak selalu negatif, ya. Bahkan perlu dalam konteks pernikahan cemburu itu. Yang kedua adalah envious. Nah, ini merujuk kepada perasaan iri atau menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Seperti kesuksesan, kejayaan tadi, kekayaan, ya. Orang-orang Farisi itu envious, dia iri kepada Yesus. Karena mereka sama-sama tokoh agama, tapi kenapa Yesus mengalami ini, gua enggak begitu, ya. Dan mereka menjadi enggak nyaman dengan apa yang diterima oleh Yesus. Itu yang terjadi kepada orang-orang Farisi. Jadi kalau bisa disimpulkan, ya, tadi jealous itu takut kehilangan relasi, ya, sesuatu yang dimiliki. Kalau envious berfokus kepada keinginan untuk memiliki yang sebenarnya bukan menjadi haknya, ya. Tapi dia nggak dapat itu iri. Nah, iri hati karena itu menjadi bagian, ya, dari 7 dosa maut. Karena itu sebenarnya perjanjian lama sejak jauh-jauh hari sudah mengantisipasi. Dalam apa? Dalam hukum yang ke-10, di dalam hukum Taurat. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sebenarnya hukum Tuhan sejak dulu, sejak zaman perjanjian lama sudah mengantisipasi supaya umat enggak jatuh di dalam rasa iri ini, menginginkan sesuatu, ya, yang enggak menjadi haknya. Ini sebagai perintah hukum Tuhan yang ke-10 ini, imperatif, pencegahan, ya, sebagai antisipasi. Di dalam perjanjian baru, Rasul Yakobus juga mengingatkan, ya. Rasul Yakobus di dalam peringatan ini lebih kepada apa? Lebih kepada dampak kalau seseorang itu mengalami iri hati. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi iri di sini pasti berdampak negatif, ya Bapak Ibu. Kalau jealous tadi ada positifnya. Yaitu apa? Negatifnya, kekacauan dan perbuatan jahat. Kembali kepada kutipan Patong tadi, ya. Mengapa Kain membunuh Habel, ya? Mengapa Abraham berbohong? Mengapa Saul berusaha membunuh Daud? Mengapa Daud berzina? Mengapa Salomo jatuh dalam dosa poligami? Semua karena kerusakan dan kenajisan di dalam emosi-emosi itu yang tidak dikuduskan di dalam Tuhan.
Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, kesaksian tokoh-tokoh Alkitab ya, ini banyak kisah-kisah karena iri lalu berdampak luas begitu ya, eksesnya, dampaknya. Misalnya ketika ini secara komunal maupun secara pribadi ya Bapak Ibu. Ketika umat Israel itu dia keluar dari tanah Mesir lalu masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, mereka itu sebetulnya sudah hidup enak ya. Tapi umat ini melihat bangsa lain lalu apa? Lalu mereka iri. Loh, kok bangsa lain ada rajanya? Tapi kita enggak punya raja. Mereka karena dipimpin langsung sama Allah ya. Mereka akhirnya bersama-sama apa? Meminta kepada Tuhan apa? Raja. Saya ingin raja Tuhan. Karena awalnya iri melihat bangsa lain. Lalu akhirnya apa? Tuhan mengabulkan permohonan itu. Dipilihlah siapa? Raja Saul ya, yang gagah secara fisik, meyakinkan, lalu dipilih Saul. Ternyata setelah mereka memiliki kerajaan, mereka malah hidup susah ya, ditindas begitu. Lalu apa lagi yang terjadi? Saul dalam kebesarannya tidak cukup, Saul juga iri ya. Iri kepada siapa? Kepada Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat, lalu kan bersorak-sorak ya, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, Saul nggak senang dengan itu. Dari rasa iri ini ada satu tindakan dari Saul. Saul berusaha membunuh Daud. Dan akhirnya Allah tidak berkenan lagi kepada Saul. Daudlah yang diurapi memimpin sebagai raja. Daud menjadi besar, punya kuasa. Apa yang terjadi? Ternyata Daud juga jatuh dalam dosa. Daud iri kepada siapa? Kepada panglimanya Uria. Uria istrinya cantik. Lalu Daud tertarik dan Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi bergulir ya, dari hal yang kecil terus bergulir dan berdampak semua kepada keturunan Daud. Nah, itu gambaran yang terjadi di dalam Alkitab, dampak dari iri hati sebagaimana dicatat oleh Yakobus, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu sebagai perenungan, mengapa orang jatuh di dalam dosa iri hati? Dalam bahasa sehari-hari ya, iri hati itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah ya. Istilah sederhananya seperti itu. Nah, yang pertama, karena memang orang tidak memiliki kebesaran hati. Jadi lawan dari iri hati itu kebesaran hati. Kebesaran hati itu sumber kebahagiaan, melawan iri hati. Ya, kebesaran hati bisa menerima kelebihan orang lain. Hati yang mengakui kelebihan orang lain. Hati yang berani memuji ya kelebihan orang lain. Oh iya, memang si bapak ini hebat, usahanya dari nol, saya harus belajar. Gigih ya, ulet, tekun. Memang luar biasa. Itu berani ya memuji kelebihan orang lain. Lalu salah satu alasan lain kenapa orang iri hati, karena hidupnya tidak pernah bersyukur ya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada, yang sebenarnya Tuhan udah kasih buat kita. Joshua Kuminkang, seorang pendeta Korea, dalam spiritualis kebersyukuran dia menulis begini, supaya merasa cukup kita harus belajar menyesuaikan diri dan melampaui keadaan kita. Ya, seringkali keadaan membuat kita nggak bersyukur ya. Bersukacita terlepas dari lingkungan, tetapi kita hanya dapat melakukan ini apabila menemukan rasa cukup. Ya, rasa cukup itu ditemukan di dalam pengenalan kita kepada Kristus. Jadi tema ini kan penyerahan diri kepada siapa? Kepada Kristus. Itu yang menjadi kunci. Kita dapat bersyukur dan bebas ya dari rasa iri itu. C.S. Lewis menulis begini, orang yang memiliki Allah dan segala sesuatu yang lainnya tidak lebih daripada orang
yang memiliki Allah saja. Itu rasa cukup. Jadi Allah memang bisa memberkati kita dengan limpah. Tapi kalaupun nggak ada kelimpahan secara materi, seharusnya kita tetap bersyukur. Karena sebenarnya yang hanya cukup itu apa? Allah bagi kita. Ya. Itu yang ditekankan C.S. Lewis. Orang yang bijak tahu apa yang sudah mereka miliki dan belajar menikmatinya. Kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat yang jauh ya. Saya kalau punya ini nih baru bahagia. Yang tadi kan beli mobil tetangga bahagia. Saya pengen seperti ini. Kayaknya jauh banget gitu ya. Tapi sebenarnya apa? Kebahagiaan itu, rasa cukup itu ada di sekeliling kita. Orang percaya tahu bahwa Yesus adalah sumber rasa cukup untuk kekekalan. Dia menikmati suasana surga setiap hari. Karena apa? Karena relasinya itu. Ya. Saya tutup dengan salah satu ilustrasi. Ini kisah seekor ayam yang iri, Bapak Ibu. Jadi di satu ladang ya ada seekor ayam. Jadi setiap hari dia itu nyari biji-bijian ya buat makan, dia dan juga anak-anaknya. Nah, si ayam ini sebenarnya memiliki bulu yang cantik, tubuhnya kuat ya. Namun ada satu hal yang selalu membuat hatinya nih nggak nyaman begitu ya. Dia gelisah gitu ya. Apa Bapak Ibu? Dia iri kepada burung-burung di udara yang terbang. Jadi dia suka perhatikan burung-burung itu. Jadi setiap hari dia menatap begitu ya, sambil mematuk ke tanah. Dia ngomong dalam hatinya, aku juga punya sayap. Dia bergumam. Kenapa aku tidak bisa terbang? Katanya, seperti burung itu. Dia mengeluh. Dan bahkan iri hatinya makin besar ya, ketika dia berusaha untuk berlatih terbang. Karena dia pikir, kan gue juga punya sayap gitu ya, tapi kok kenapa gak bisa terbang? Lalu dia coba berlatih, naik, dia loncat, tapi tetap dia gak bisa terbang. Paling ya sedikit begitu ya loncat. Sampai dia mengeluh, apa gunanya sayap ini katanya, jika aku tidak bisa menjangkau langit seperti burung-burung itu. Nah, suatu hari ada kesempatan burung-burung tadi itu yang dia amati turun ke ladangnya si ayam, karena burung-burung itu mau cari makan. Akhirnya dalam kesempatan itu si ayam ini memberanikan diri, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk bertanya, untuk ngobrol-ngobrol sama si burung itu. Lalu kata si ayam, gimana sih rasanya kamu bisa terbang? Kelihatannya enak ya, melihat ke langit, pemandangan. Saya ingin bisa terbang seperti kamu burung, kata si ayam. Lalu burung-burung itu tersenyum mendengar pertanyaan si ayam ini. Terbang memang menyenangkan ayam, tapi hidup di atas sana juga penuh bahaya, kata si burung. Angin kencang, hujan badai, pemangsa selalu mengintai kami, kata si burung. Dia cerita sama ayam. Lalu ayam itu terdiam ya, mendengar jawaban dari si burung. Nah, si ayam baru menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa terbang, ternyata hidupnya lebih enak, lebih nyaman, lebih ringan, nggak berat seperti si burung itu yang banyak tantangan. Dan ia juga bisa menikmati makanan yang melimpah ya. Ia bisa berlindung di semak-semak, berkumpul dengan anak-anaknya. Lalu ada teman-temannya di kandang dengan hangat. Ada kenyamanan itu. Dan sejak saat itu Bapak Ibu, si ayam mulai belajar bersyukur. Dia tetap mengamati burung-burung yang terbang itu ya dengan kagum. Ketika dia mengamati, cara pandangnya udah berbeda setelah dia mengobrol dengan si burung. Dia enggak lagi iri ya, tapi justru dia belajar mengagumi si burung itu yang terbang tinggi dengan tantangan yang memang jauh lebih berat. Dan dia mensyukuri kondisinya saat itu. Nah, Bapak Ibu, setiap kita mungkin pernah merasa seperti si ayam ini ya. Saya, Bapak Ibu, bisa berpikir seperti itu. Kita melihat orang lain nampaknya kok hidupnya lebih baik, lebih sukses, ya lebih bebas, lebih berhasil, lebih sehat, dan seterusnya. Lalu kita mulai membanding-bandingkan posisi diri kita ya dengan sesama kita.
Dan dari situlah apa? Timbul rasa iri dan ketidakpuasan yang merusak damai sejahtera kita. Kita mungkin tidak punya kehidupan setinggi orang lain, tapi Tuhan sudah memberi kita berkat yang sesuai, ya, yang pasti baik kepada kita sesuai dengan bagiannya. Rasul Paulus pernah menasihatkan jemaat Filipi, ya, demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebagai perenungan, ya, jadi rasa iri hanya membuat hati kita gelisah dan jauh dari damai sejahtera. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, kita akan melihat bahwa Tuhan telah menyediakan yang baik untuk kita. Kita bacakan 1 Tesalonika 5 bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita masuk dalam saat teduh, kita pejamkan mata. Silakan Bapak Ibu mengingat sesuatu yang mungkin selama ini mengganjal di hati Bapak Ibu. Ada rasa iri mungkin yang terus kita simpan, kita bawa-bawa sebagai sampah. Mari mohon Tuhan untuk menanggalkan itu. Bapak Ibu silahkan membuka mata kembali. Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa iri dan dengki. Kini serahkanlah dirimu kepadanya sebagai satu-satunya Raja dalam hidupmu.